Nah, ini kita sudah masuk ke materi note receivable atau wesel tagih. Kalau tadi masih ke ini ya, kartu kredit, kemudian penjualan piutang. Nah, sekarang sudah memasuki materi di note receivable atau wesel tagih. Surat promise merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan atau pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini bedanya wesel tagih dengan piutang usaha. Kalau piutang usaha, dia tidak ada tertulis hitam di atas putih ya. Tapi kalau note receivable, ini piutang yang ditulis, benar-benar ditulis di atas kertas bahwa suatu perusahaan mempunyai piutang gitu. Jadi dia sebuah janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Nah, surat promise ini digunakan sebagai, ada 3 hal yang bisa digunakan dengan surat ini. Yang pertama, saat individu atau perusahaan meminjam uang. Jadi ketika individu atau perusahaan meminjam uang, utamanya di bank, kadang bisa juga pinjam ke perusahaan lain gitu ya. Nah, itu nanti akan dituliskan wesel tagih atau surat promise ini. Jadi ada pernyataan hitam di atas putihnya jelas. Kemudian di situ juga akan dituliskan berapa uang yang dipinjam, kapan akan dikembalikan, dan seterusnya. Nah, saat jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal atau dalam pelunasan piutang usaha. Jadi, yang pertama bisa jadi surat promise ini dibuat ketika meminjam. Yang kedua dibuat ketika jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas. Jadi kadang ada suatu perusahaan menjual barang gitu, itu kan masuknya ke piutang usaha. Kemudian ternyata si perusahaan yang membeli tidak bisa membayarkan tepat waktu, bahkan sudah melebihi batas waktunya, batas normalnya. Nah, itu bisa saja diterbitkan wesel tagih. Jadi nanti yang awalnya piutang usaha akan berubah menjadi wesel tagih. Ada hitam di atas putih, janji untuk membayarkan piutangnya. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi ini dibuat ketika dalam pelunasan piutang usaha gitu. Nah, untuk orang yang menerima pembayaran atau istilahnya PI, surat promise-nya adalah wesel tagih. Nah, ini kalau yang menerima pembayaran namanya wesel tagih, tapi orang yang harus membayar namanya wesel bayar. Jadi ambil satu kata kuncinya saja supaya tidak terbalik-balik mana yang wesel tagih, mana yang wesel bayar. Tapi pada intinya adalah wesel ini suatu pernyataan untuk membayar. Kalau tagih berarti dia yang menerima pembayaran, dia yang menagih. Kalau bayar berarti dia yang harus membayar gitu. Ini contoh bentuk wesel tagih atau wesel bayar. Di sini ada nominalnya berapa? Contohnya di sini $1.000. Kemudian ada kota diterbitkannya dan tanggal diterbitkan. Terutama tanggal ya. Kalau tanggal ini penting sekali. Jadi kapan wesel tagih ini diterbitkan. Kemudian ada tanggal jatuh temponya. Wesel ini akan jatuh tempo selama berapa bulan atau berapa tahun gitu. Kemudian ada nama perusahaannya, siapa yang akan menerima pembayaran atau PI-nya. Jadi nanti wesel ini ketika dibayarkan akan diterima oleh Wilma Company. Sedangkan yang membayarkan adalah di sini selanjutnya adalah jumlahnya. Di sini $1.000. Kalau di atas nominalnya masih angka, nah di sini dibacanya berapa gitu ya. Kemudian ada interest rate atau bunga. Jadi wesel tagih ini nggak gratis. Kalau piutang usaha kemungkinan tidak ada bunganya. Jadi di situ biasanya malah akan diberikan diskon ketika bisa membayar dengan cepat gitu. Tapi kalau wesel tagih ini kaitannya dengan bunga. Jadi ini adalah suatu peminjaman uang yang berbunga. Biasanya bunganya juga sudah ditentukan di wesel tagihnya. Contohnya di sini adalah bunga 12%. Setahunnya ini per tahun bunganya 12%. Kemudian siapa yang membuat? Ini adalah Calhoun Company. Jadi Calhoun Company ini perusahaan yang akan membayar. Kalau
Wilma Company, Peggy, dia yang akan dibayar, sedangkan Calhoun Company adalah perusahaan yang akan membayarnya gitu. Jadi ini surat pernyataan janji bahwa Calhoun Company akan membayarkan uang sebesar $1.000 kepada Wilma Company dalam jangka waktu 2 bulan ke depan gitu. Jadi 2 bulan setelah diterbitkannya wesel tagih ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana menentukan tanggal jatuh tempo? Nah, promes dinyatakan dalam bulan atau hari. Ini bisa 2 macam, bisa bulan, bisa hari ya. Kalau yang tadi, contoh tadi, dia 2 bulan. Tapi bisa saja hitungannya adalah hari. Nah, ini cara menentukan tanggal jatuh temponya. Menghitung bunganya adalah dengan mengalihkan nilai nominal promesnya, kalau tadi contohnya 1.000, dikalikan tingkat bunga tahunan, tadi adalah 12%, itu per tahun, dikalikan periodenya. Nah, kalau periodenya 2 bulan berarti 2/12 gitu. Jadi 1.000 kali 12% kali 2/12. Nah, itu nanti periodenya tergantung berapa lama dia akan dibayarkan. Nah, ketentuan promes di sini contohnya adalah 730, ini bunganya 18%, waktunya 120 hari. Kemudian 1.000, bunganya 15%, waktunya 6 bulan. Dan juga 2.000, bunganya 12%, jangka waktunya 1 tahun. Nah, untuk perhitungan bunganya, contoh penghitungannya ada di sini. Kalau 120 hari berarti dia nanti karena hitungannya per hari, jadi 120 per 360. Jadi setahun itu dianggapnya 360. Sedangkan kalau untuk yang 6 bulan, dia akan dihitungnya 6/12. Kalau untuk 1 tahun berarti 1/1 atau langsung dikalikan 1 saja. Begitu cara menentukan tanggal jatuh temponya. Kalau hari ya bandingannya hari, bulan juga bandingannya bulan, tahun ya bandingannya tahun, terutama di bagian ini. Nah, ini contoh jurnal pengakuan wesel tagih. Seperti tadi ya, Calhoun Company di sini. Calhoun Company mengeluarkan promes sebesar $1.000. Jangka waktunya 2 bulan, kemudian bunganya 12% untuk menggantikan piutangnya. Nah, Wilma Company membuat jurnal seperti ini. Jadi, ini yang membuat jurnal adalah Wilma Company, yaitu perusahaan yang akan menerima uangnya, menerima piutangnya. Jurnalnya adalah wesel tagih di bagian debit dan juga piutang usaha di sisi kredit. Nah, kenapa kreditnya piutang usaha? Karena Calhoun Company ini awalnya punya utang yang kemudian dirubah menjadi wesel tagih. Jadi hutang yang dirubah menjadi wesel tagih, maka jurnalnya seperti ini. Jadi bukan hutang yang yang muncul dari awal sebagai wesel tagih, itu bukan, tapi ini adalah suatu perubahan yang tadinya piutang usaha dirubah menjadi wesel tagih. Kemudian penilaian wesel tagih, sama seperti piutang usaha, perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai kas bersih yang dapat direalisasikan. Jadi posisi di laporan keuangan, wesel tagih ini termasuk wesel tagih jangka pendek. Itu pada nilai kas bersih yang dapat direalisasikan. Nah, estimasi nilai kas yang dapat direalisasikan dan beban piutang tak tertagih dilakukan sama dengan piutang usaha. Jadi nanti untuk menentukan estimasi nilai kasnya, kemudian berapa yang bisa direalisasikan, apakah ada kemungkinan untuk tidak tertagih. Nah, itu caranya sama dengan piutang usaha yang kita bahas di part sebelumnya ya. Nah, kemudian penyisian piutang tak tertagih ini digunakan. Biasanya bukan langsung dihapus, tapi di sini akan disisihkan berapa yang sekiranya tidak akan tertagih gitu. Kemudian disposisi wesel tagih, promes dapat dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Bisa saja wesel tagih ini dimiliki seseorang sampai jatuh tempo, benar-benar tidak mau diserahkan ke siapapun gitu. Nah, maker dapat tidak memenuhi kewajiban dan Peggy harus membuat penyesuaian ke akun. Nah, ketika si pembuat janji atau orang yang berhutang ini tidak dapat memenuhi kewajiban, maka si orang yang memegang
wesel tagih tadi harus membuat penyesuaian ke akunnya. Jadi mungkin harus disisihkan berapa yang sekiranya tidak akan ditagihkan karena memang dia sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Kemudian pemegang mempercepat konversi ke kas dengan cara menjual wesel tagih. Nah, bisa jadi wesel tagih ini karena si pemegangnya takut tidak cair atau mungkin memang sedang butuh uang kas, maka dia bisa saja menjual wesel tagihnya seperti akun piutang tadi. Wesel tagih juga bisa dijual ke pihak ketiga. Kemudian disposisi wesel tagih di sini honor of notes receivable. Wesel dihargai saat pembuatnya dapat membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Nah, memang harganya nanti akan disesuaikan dengan berapa nominal yang tertulis di situ. Atau ada kemungkinan yang lain yaitu dishonor of notes receivable. Jadi kemungkinan kedua adalah penjualan atau disposisi wesel tagih ini tidak dibayar penuh pada jatuh temponya. Nah, dishonor wesel tagih tidak dapat dinegosiasikan lagi. Jadi punya dua kemungkinan, wesel tagih ini bisa didisposisikan sesuai dengan nominal yang tercantum di situ atau didisposisikan tidak sesuai dengan yang ada di nominal di situ. Jadi tidak sesuai dengan angka yang tertulis di situ.